Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah mu'alif dari kitab yang akan kita baca. Jangan sampai kita nggak tahu mu'alifnya. Kita membaca kitab, kita tidak tahu mu'alifnya. Mu'alifnya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu adalah nama yang masyhur. Nama aslinya beliau adalah siapa? Abu Bakar. Benar kan Abu Bakar? Abu Bakar itu nama dari Imam Suyuti. Namanya adalah Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang wafat tahun berapa? 856. Yes. Ya, 852 Hijriah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebelum menjadi muhaddits kabir, beliau belajar ilmu lughah al-arabiyah, ilmu adab kepada siapa? Pemilik muqaddimah, namanya adalah Ibnu Khaldun. Dulu Ibnu Khaldun mengajar di Jami' Al-Azhar. Maka ketika duduk di Masjid Al-Azhar, bayangkan bahwa ini dulu tempatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kayaknya dulu tempatnya Imam Zakaria Al-Ansari, ya kan? Ini kayaknya dulu tempatnya Ibnu Khaldun ketika mengajar. Kemungkinan Ibnu Khaldun itu kalau mengajar itu pasti di tengah-tengah yang besar itu, di dulu Utsmaniyah gitu, kira-kira. Atau yang di bawah bisa jadi, yang tingkat bawah ke tingkat atas. Kemudian setelah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sudah mutamakin di dalam ilmu lughah al-arabiyah, baru beliau terjun ke dalam ilmu al-hadis. Di dalam ilmu hadis, baik jarh wa ta'dilnya ataupun mustalahatnya, ataukah secara riwayah, seperti kitab Fathul Bari. Fathul Bari kitab yang luar biasa. La fatha illa la fatha ba'dal fath. Tidak ada fathah lagi setelah Fathul Bari maksudnya. Karena yang datang setelah Fathul Bari itu semuanya pasti akan merujuk ke dalam Fathul Bari. Karena banyak maraji yang diambil dari Ibnu Hajar, yang diambil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sudah hilang nuskahnya. Jadi beliau itu sebagai penyelamat yang mengumpulkan qaul ataupun aqwal dari ulama tergabung. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang paling masyhur kitabnya adalah Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Kemudian ada punya beliau namanya kitab Taqribut Tahdhib, itu ala Syekhuna Aiman Al-Hajjar. Beliau menyampaikan sebagai talibul hadis, jangan kamu berjauhan dengan kitab Taqribut Tahdhib. Setiap hari dibaca, jadikan wirid, biar tahu ini siqah, ini dhaif, ini lemah, ini la ba'sa bih, atau ini apa. Dibaca setiap hari. Sama halnya seperti Syekh Ibrahim Hudhud, yang beliau wiritannya apa? Kitab Lisanul Arab. Kalau seorang nahwi, kira-kira apa? Bisa jadi mujam juga bisa, ataukah Irabul Quran juga bisa. Kemudian beliau menuliskan kitab namanya Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli Al-Athar, dengan syarah beliau yaitu Nuzhatun Nazar. Al-Imam Ibnu Hajar itu menuliskan Nukhbatul Fikr, kemudian disebar luaskan. Kemudian ada seorang ulama yang menuliskan syarah atas Nukhbatul Fikr, tapi beliau tidak merasa senang ataukah kurang cocok dengan syarahan itu. Akhirnya beliau menuliskan Nuzhatun Nazar. Kenapa? Karena pemilik rumah itu lebih tahu dengan apa yang ada di
di dalamnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila nasi basyiran wa nadhiran. Coba mungkin agak ke depan lagi, sebagian ke depan sini. Nanti kalau misalkan ada yang datang baru, biar tidak perlu ini. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila nasi basyiran wa nadhiran. Seringkali kita sudah ulang-ulang tentang masalah ini. Dalilnya juga jelas. Dalil yang sangat jelas adalah dalil Al-Quran. Al-Quran pertama adalah menggunakan bismillah, kedua alhamdulillah. Tartiban tauqifiyan, la tartiban nuzulan. Apa bedanya tertib dan tauqifi dengan tertib nuzuli? Kalau dikatakan tertib tauqifi, itu artinya adalah tertibnya Al-Quran dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai surat An-Nas. Itu namanya tauqifi. Jadi susunannya Al-Quran itu berdasarkan susunan di Lauhul Mahfuz. Kalau tertib nuzuli itu tertib berdasarkan asbabun nuzul. Berarti surah pertama atau ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sebagai contoh iktidaan bil kitabil aziz, iktidaan. Kita mengatakan iktidaan bukan amalan. Kenapa iktidaan? Karena Al-Quran tidak menyerukan untuk itu, tidak memerintahkan untuk itu, sehingga menggunakan iktidaan. Artinya kita mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran. Kemudian disusun dengan alhamdulillah. Berkaitan dengan hadis, silakan dicek di dalam YouTube. Kita lanjut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila nasi basyiran wa nadhiran wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa inna tasanifa fi istilahi ahli al-hadis qad kasurat wa busitat wa tusirat. Bahwa sesungguhnya karya ataukah tulisan kitab dalam ilmu mustalah hadis itu sudah sangat banyak. Ada yang dia sifatnya besar, ada yang sifatnya mukhtasar, ada yang sifatnya nazam, banyak. Contoh yang sifatnya besar itu adalah syarah, misalkan Tadrib Ar-Rawi miliknya Imam As-Suyuti. Misalkan yang kecil itu matan Baikuniyah ataukah Gharami Sahih atau matan Fathul Fikar. Contoh yang nazam itu tadi Baikuni ataukah Alfiyah Ahlul Asar ataukah Alfiyah Al-Imam Al-Iraqi. Pembahasan ini juga silahkan dicek di YouTube lagi kalau misalkan mau lebih luas. Saya ingin memberikan satu madar. Madar itu adalah pusat. Setelah mengalami berbagai marhalah atau marahil di dalam penulisan kitab, itu sampai pada akhirnya Al-Imam siapa? Abu Amr ibnu Salah. Jadi Abu Amr ibnu Salah ini menulis kitab namanya apa? Muqaddimah Ibnu Salah. Walaupun bukan beliau yang menulis adalah katibnya, yang muridnya yang menuliskan. Tetapi itu adalah merupakan apa? Imla dari syekh, yaitu Ibnu Salah, yang dikenal dengan namanya kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Dari kitab Muqaddimah Ibnu Salah ini terlahir banyak sekali kitab-kitab setelahnya. Ada yang dia menambahkan sesuatu atas kitab Muqaddimah Ibnu Salah, ataukah misalkan ada di situ kritikan atau apa. Ada yang sifatnya mengikhtisar, ada sifatnya yang mensyarahkan mukhtasar tadi. Kemudian ada yang menazamkan dari Muqaddimah Ibnu Salah. Di antara yang menambahkan dari kitab Muqaddimah Ibnu Salah itu ada Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Al-Imam Az-Zarkashi, ada Al-Imam Al-Iraqi. Itu semuanya dikenal dengan namanya nukat. Menggunakan tak, bukan menggunakan dal.
menggunakan kaf, bukan menggunakan qaf. Kemudian yang mencoba mengikhtisar itu ada siapa? Ibnu Katsir, dikenal dengan namanya kitab Ikhtisar fi Ulumil Hadis. Semoga benar namanya, Ikhtisar fi Ulumil Hadis. Itu miliknya Ibnu Katsir. Jadi nama kitab Ibnu Katsir itu Ikhtisar fi Ulumil Hadis. Kemudian datang ulama Al-Azhar, salah satunya diantaranya adalah siapa? Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir kemudian menuliskan taklikan atau mensyarahkan daripada kitab Ikhtisar tadi menjadi namanya Al-Ba'its Al-Hasis. Al-Ba'its Al-Hasis fi Ikhtisar Ulumil Hadis. Ikhtisar Ulumil Hadis, kira-kira gitu ya? Gak ada V-nya ya tadi, berarti Ikhtisar Ulumil Hadis. Tamam, berarti Al-Ba'its Al-Hasis fi Ikhtisar Ulumil Hadis. Nanti bisa dicek, kalau salah dibetulkan aja. Kemudian di antaranya setelahnya datang siapa? Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi yang kita sangat kenal di dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi. Coba, ini masih kosong banyak, agak maju lagi. Kasihan yang di belakang yang baru datang. Coba yang sini agak geser. Ayo geser lagi ke depan. Di sini masih luas. Masih perlu lagi geser. Coba. Daripada nanti berhenti lagi, geser lagi, berhenti lagi, geser lagi, sekalian. Tadi sampai kepada Al-Imam An-Nawawi mengikhtisar kitab Muqaddimah Ibnu Shalah dengan namanya apa? Namanya adalah kitab pertama namanya Al-Irsyad. Tamam? Kitab pertama itu Al-Irsyad. Kemudian Al-Irsyad ini dilihat kok terlalu besar, maka diikhtisar lagi menjadi kitab namanya At-Taqrib. Kitab Taqrib. Kemudian Taqrib itu nanti disyarah ulang atau disyarahkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menjadi kitab namanya Tadribur Rawi. Tadi niatnya itu ingin mengikhtisar yang besar, tapi sekarang datang Imam Suyuti diperbesar. Jadi begitu, mengecilkan, kemudian diperbesar. Nah, pembesaran yang terjadi di Tadribur Rawi tentu berbeda dengan yang ada di Muqaddimah Ibnu Shalah. Maka itu faedahnya. Bukan mengembalikan ke bentuk awal yang ada di Muqaddimah Ibnu Shalah, tapi menambahkan fawaid yang belum tertuliskan di dalam Muqaddimah Ibnu Shalah. Setelah itu ada yang menazamkan. Siapa yang menazamkan? Di antaranya ada Imam Al-Iraqi. Al-Imam Al-Iraqi menuliskan di dalam Alfiyah Al-Athar atau namanya Tafsirah wa Tadhkirah. Iya benar. Ada yang tahu Tafsirah wa Tadhkirah kira-kira namanya? Maka di dalam Tafsirah wa Tadhkirah ini Imam Al-Iraqi menuliskan dengan nazam, karena nazam itu biasanya mudah dihafalkan daripada nasr bagi sebagian orang. Kalau saya lebih mudah nasr daripada nazam. Nazam itu termasuk dari syair, dan syair itu sulit untuk bersatu dengan Al-Quran biasanya, tapi tidak semua orang begitu. Dan juga sulit bersatu dengan hadis. Tapi juga banyak ulama hadis yang hafal dari nazam. Tapi saya sendiri berbeda. Kemudian
Dari Al-Iraqi ini tadi disyarahkan sendiri oleh beliau, namanya Fathul Mughith. Datanglah muridnya Al-Imam Al-Iraqi, yaitu Al-Imam As-Sakhawi. Ini juga di Al-Azhar. Ya, Imam Iraqi, Imam As-Sakhawi juga di Al-Azhar. Al-Imam Sakhawi menuliskan namanya sama persis Fathul Mughith, Syarh Alfiyah fil Hadits, yang disyarahkan Syekh Ahmad Muhammad At-Tirmidzi. Kitabnya besar. Itu termasuk kitab Muntahi. Kemudian datang tadi Al-Imam Suyuti. Imam Suyuti itu sudah mensyarahkan kitabnya Imam An-Nawawi Taqrib menjadi Tadrib Ar-Rawi. Kemudian beliau menuliskan matan atau manzumah Alfiyah Ahlul Athar, Faqiqatan Alfiyatal Iraqi. Begitu di dalam matanya, Faqiqatan Alfiyatal Iraqi. Nah, Imam Suyuti ini menambahkan fawaid yang belum dituliskan oleh Imam Al-Iraqi. Maka beliau menuliskan Alfiyah Al-Athar. Kemudian di dalam Alfiyah ini beliau mensyarahkan menjadi kitab namanya Bahrul Ladzi Zakhar. Tetapi belum selesai mensyarahkannya. Datanglah ulama kita dari Indonesia, Syekh Mahfud Atar Masih. Beliau mensyarahkan kamil, yaitu matan dari manzumah Alfiyah Suyuti tadi. Manhajul ladzi gimana namanya? Manhaj Dzawin Nadar atau apa ya? Iya. Itu kitabnya. Ada yang paling mukhtasar, itu namanya Al-Baiquniyah. Maka Al-Baiquniyah itu paling mukhtasar jiddan. Jadi mukhtasar sudah mukhtasar, jadi jiddan. Jadi berkali-kali lipat daripada Al-Iraqi ataupun Imam Suyuti. Kemudian disyarahkan oleh banyak para ulama. Maka bisa dipilih mana yang mau dihafalkan, yang mukhtasar ataupun matan-matan itu tadi. Fa inna tasanifa fi istilahi ahli hadis. Ini merujuk kepada ilmu mustalah al-hadis. Masih ingat apa makna mustalah? Ittifaq ta'ifatin ala tasmiyati syai'in bismin muayyanin, gitu. Jadi ittifaqnya suatu kelompok di dalam penamaan sesuatu dengan nama yang khusus. Maka di dalam berbagai keilmuan kita harus merujuk kepada asli ilmunya. Ketika kita mendapati suatu mustalah, kita kembalikan atau kita rujukan kepada asalnya. Kalau kita bertanya tentang khobar, tanyakan dulu ini khobar. Ini kita menemukan wahadal khobar, dan khobar ini kita membacanya di ilmu hadis, ataukah di dalam ilmu balaghah, ataukah kita membaca di dalam ilmu nahwu. Karena ketiga-tiganya berbeda. Misalkan saya katakan wa khabaru hadhil jumlah, misalkan mufrad, kira-kira itu dari ilmu apa? Wa khabaru hadhil jumlah mufrad. Ilmu nahwu, hadis atau ilmu balaghah? Nahwu, karena yang ada pembahasan khobar itu mufrad, kemudian ada jumlah, ada syibhu jumlah, itu adalah nahwu. Kalau dikatakan yahtamilu sidq awal kadhib balaghah, wa hadzal khabar yudafu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah ilmu hadis. Jadi kita kembalikan semuanya kepada mustalahnya. Fasa'alani ba'dul ikhwan an ulakhis salahul muhimma min dzalik. Dan Qila yang meminta ini siapa? Ibnu Jama'ah Qila.
Fa'ajabtuhu ila su'alihi raja'alin biraji bitilkal masalik. Al-khabar fa'akul al-khabaru imma ayyakuna lahu turukun bila adadin mu'ayyan. Kemudian beliau langsung membuka dengan al-khabar. Di situ berkaitan dengan al-khabar. Al-khabar yang qaul mukhtar di dalam al-hadis itu muradif dari hadis khabar, muradif dari hadis, muradif dari athar, muradif dari sunnah. Semuanya sama. Kalau berbicara tentang khabar saja, maka di sini ada 3 aqwal. Qaul yang pertama al-khabar wa muradifun lil hadis. Itu adalah qaul rajih. Al-hadis ma huwa al-hadis? Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi harus 3 dulu. Min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Berhenti di takrir ini ta'rif indal usuliyin. Indal usuliyin. Itu sampai kepada takrir. Karena ini yang menjadi pembahasan di dalam ahkam fiqhiyah. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin hatta al-harakati was sakanati fil yaqadati wal manam. Wa kada ma udhifa ila sahabi wa tabi'in. Coba diulangi bersama. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min khilqiyatin aw khuluqiyatin hatta al-harakati was sakanati fil yaqadati wal wa kada ma udhifa ila sahabi wa tabi'in. Maka kalau sudah begitu, ini namanya takrifnya sudah jami' ma'ani, tidak ada yang menghalangi. Untuk mengingat manakah yang kita dahulukan, khuluqiyah atau khilqiyah, lihat aja. Min sifatin kasrah, langsung disusul dengan kasrah. Sifatin khilqiyatin. Tamam? Biar tidak sifat, tidak susah, mudah. Dari pertama, apa saja yang itu dinisbahkan kepada Nabi SAW, baik dari ucapan. Kalau dikatakan min qaulin berarti adalah itu lafaz diucapkan oleh Nabi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berarti itu adalah ucapan, berarti namanya qaul. Au fi'lin, kalau fi'lin itu berarti sahabat misalkan melihat perbuatan Nabi, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada, berarti adalah perbuatan. Tapi nisbahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada takrir. Misalkan Nabi diam, tidak mengatakan haram, tidak mengatakan halal. Maka diamnya Nabi itu juga termasuk takrir atau hadis. Au sifatin khilqiyatin au khuluqiyah. Kita tahu khuluqiyah kan? Khuluq berarti akhlak. Maka berarti khilqiyah adalah sifat apa bahasa Indonesianya? Jasmani, sifat jasmani. Fisik. Sifat fisik. Jadi bagaimana bentuk Nabi, rambut Nabi, wajah Nabi, mata Nabi begitu. Itu ada di kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, kalau usuliyin tidak membahas tentang masalah itu. Gimana hukumnya misalkan wajahnya dimirip-miripkan dengan Nabi, ataukah bagaimana wajahnya yang seperti ini, bagaimanakah kalau hidungnya begini. Itu tidak pembahasannya usuli.
Berbeda kalau pembahasannya merubah bentuk, itu sudah pembahasan yang berbeda. Tapi kalau misalkan dari segi fisik itu tidak pembahasannya usuli. Wa khuluqiyah berarti itu juga akhlak. Maka kita baca di dalam kitab Syama'il untuk mengetahui hal-hal itu. Aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin hatta al-harakat wa sakanat. Harakat wa sakanat itu sebenarnya seperti pengulangan yang ada di depan. Ya, harakat itu kan gerak-geriknya Nabi, bergeraknya Nabi, itu termasuk dari perbuatan atau af'al. Cuma mungkin lebih am lagi. Jadi kalau geraknya Nabi, mungkin itu lebih am, artinya tidak tidak merujuk kepada ahkam. Kalau yang yaf'alu kadza itu berkaitan dengan ahkam. Tapi kalau ini misalkan Nabi menggaris sebagai satar misalkan atau apa, itu termasuk dari geraknya Nabi, harokat. Wasakanat, diamnya Nabi. Hatal harakati wasakanat fil yaqadhati wal manam, baik waktu yaqadhah ataupun waktu tidur. Wa kadza ma udhifa ila sahabati wa tabi'in. Dan demikian yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Kalau kita melihat dari di awal ini sebenarnya akan dibahas di dalam pertengahan kitab tentang masalah hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Karena kita pada tempatnya, sekalian kita lihat ma'udhifa ila nabi berarti hadisnya adalah hadis marfu. Kemudian kalau wa kadza ma'udhifa ila sahabah berarti adalah mauquf. Wa tabi'in, kalau tabi'in ma'udhifa ila tabi'in maqtu'. Ada hadis yang itu kelihatannya mauquf tetapi hukumnya adalah hukum marfu. Contohnya, seorang sahabat memberitahukan tentang asbabun nuzul ayat. Jadi perkara-perkara yang itu tidak bisa ijtihadkan dan itu berasal dari sahabi, maka itu hukumnya hukum marfu. Begitu. Atau sahabat melakukan sesuatu perbuatan tetapi itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi juga tidak mengatakan apapun pada saat itu. Jadi misalkan Nabi di rumah, sahabat di tempat lain. Sahabat ini melakukan suatu perbuatan ataukah melakukan apa gitu. Kunna naf'alu kada fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga termasuk namanya marfu' hukman. Secara hukum dia hukumnya marfu'. Kenapa marfu'? Karena Nabi ada. Kalau seandainya sahabat ini salah, maka akan turun wahyu untuk mentasih bahwa itu salah. Begitu. Jadi hukumnya ketika itu terjadi pada Nabi, walaupun yang melakukan sahabat, maka hukumnya marfu' hukman. Sebagai pegangan, teman-teman bisa menghafalkan beberapa bait di awal Alfiyah Al-Imam Suyuti sebagai tambahan. Di situ disebutkan tentang takrif daripada hadis, kemudian tentang sanad wal matan, kemudian tentang hadis marfu, mauquf dan maqtu', kemudian tentang masalah khobar. Di dalam awal bait Alfiyah As-Suyuti. Kalau di Alfiyah Iraqi itu tidak ada. Jadi kalau di Alfiyah Iraqi itu langsung kepada wa ahlu hadza sya'ni qasamu sunan ila sahihin wa dhaifin wa hasan. Kalau di Alfiyah Suyuti itu masih dijelaskan ilmul hadits dzu qawanina tuhad yudra biha ahwalu matnin wa sanad. Bahwa ilmu hadis itu apa? Ilmun yurafu bihi ahwalu matnin wa sanad. Tamam?
ilmu yang dengan ilmu tersebut itu diketahui apa? Keadaan matan dan sanad. Masih ingat tentang masalah ta'rif bil had wa ta'rif bil rasm? Saya ulangi lagi. Kalau ta'rif itu disebutkan yu'rafu bihi, itu berarti adalah tujuan, menunjukkan kepada tujuan dari ilmu tersebut, maka itu namanya adalah bil rasm. Memang melihat kepada samroh ataukah tujuan dari ilmu tersebut, makanya itu disebut sebagai rasm. Kalau di situ perkataannya adalah yubahasu fihi, berarti membahas tentang maudhu pembahasan, maka disebut namanya ta'rif bil had. Nah, itu yang kuliah usuluddin, kuliah dirasat ada tentang masalah itu. Nanti di ujian mungkin ada soal, buatkan ta'rif bil rasm pada ilmu ini, buatkan ta'rif bil had pada ilmu ini. Itu biasanya ada. Caranya gimana? Tinggal ganti aja yubahasu fihi, diganti dengan yurafu bihi. Yubahasu fihi, yurafu bihi. Misal ilmu hadis, ilmun yubahasu fihi ahwalu matnin wa sanad, selesai. Kalau mau ganti ke rasm, tinggal tukar yurafu bihi ahwalu matnin wa sanad. Fadzalikal mawdu' wal maqsudu ay yurafal maqbul wal mardud. Demikian pula dengan maudhu dan maksud. Jadi maudhu dan maksud sama dengan ta'rifnya tadi. Karena ta'rifnya tadi kan apa? Yu'rafu bihi ahwalu matnin wa sanad. Dengan ilmu hadis itu nanti akan diketahui tentang keadaan ahwal dari sanad wal matan. Apakah sanadnya itu muttasil ataukah munqati'? Artinya munqati' di sini adalah munqati' lughawi, maknanya adalah apa? Terputus. Kalau dikatakan muttasil wal munqati', maka al munqati' di sini bukan munqati' istilahi. Tahu nggak bedanya istilahi dengan lughawi? Kalau dikatakan lughawi itu rujuknya kepada lughah. Maknanya terputus. Inqata'. Tapi kalau dikatakan istilahi itu berarti merujuk kepada ahlul hadis. Mahwal hadisul munqati' kita akan bahas. Itu nanti ada pembahasannya, hadisul mu'dal, munqati', mu'allaq, satunya lagi mursal. Tamam? Jadi harus bisa membedakan. Kalau kita berbicara tentang muttasil wal munqati', maka maksud munqati' di sini adalah terputus. Baik nanti dia muqati' istilahi, ataukah mu'dal, ataukah mursal, ataukah mu'allaq. Jadi kalau mustalahat ini belum sampai, karena nanti akan kita dapati, disimpan dulu. Yang penting ada mustalah itu. Dan juga matannya, apakah matannya itu sahih ataukah tidak sahih, itu juga ada permasalahannya. Dan maudhu'nya ilmu hadis itu juga itu, yaitu pembahasan tentang masalah ahwal sanad dan matan. Dan maksudnya atau tujuan dari ilmu hadis juga apa? Untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi. Rawi itu sanadnya, maksudnya rawi itu sanadnya, marwi itu adalah matannya. Jadi kalau ada mustalah rawi, rawi dan marwi maksudnya adalah sanad dan matan. Jangan sampai tercampur-campur. Kalau pasangannya rawi dengan marwi itu maksudnya sanad dan matan. Tapi kalau rawi warruwah itu beda. Rawi artinya satu orang yang meriwayatkan. Kalau ruwah itu berarti banyak para periwayat. Tamam? Dibedakan, setiap tempatnya ada tempatnya sendiri-sendiri. Wasanadul ikhbaru an tariqi matnin kalisnadi lada fariqi. Sanad berarti yang menyampaikan kepada matan. Kalau kita punya qala haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya
Ibnu Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Qamah ibn Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ala minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari mulai Al-Humaydi setelah Al-Imam Al-Bukhari sampai kepada Nabi, sebelum Nabi, maksudnya adalah Sayyidina Umar, maka ini disebut sebagai sanad. Sebagian mengatakan al-isnad. Al-isnad atau sanad. Kalau kita hanya mengambil satu Al-Humaydi, jangan kita katakan isnad atau sanad, tapi rawi satu sebagai satu, kita katakan sebagai rawi. Di dalam sanad ini terdapat satu rawi. Di dalam sanad fi hadzal sanad atau fi hadzal isnad, fi hadhil isnad itu ada fi hadzal isnad mufrad. Asanid itu jamak. Ada di fi hadzal isnad. Fihi rawin wahid, misalkan rawin wahid saduq atau siqah, maka kita katakan rawin sebagai satu. Atau dua berarti rawiyah. Wal matnu man taha ilaihi sanadu. Itu adalah ta'rifnya dan itu juga ada di matanya. Wal matnu man taha ilaihi sanadu minal kalami wal haditsa qayyadu. Matan man taha ilaihi sanad. Akhirnya, jadi matan itu adalah akhir daripada sanad. Kalau sanad sudah berakhir sampai kepada Nabi, maka ada perkataan di situ. Maka perkataannya itu disebut sebagai apa? Sebagai matan. Memang sebagai matan. Atau marwi, berarti yang diriwayatkan. Yang diriwayatkan apa? Ya matan atau isi kalam tersebut. Bima udhifa lin nabi wal hadits qayyadu bima udhifa lin nabi qaulan aw lin nabi qaulan aw fi'lan wa taqriran wa nahwaha haqaw, yang sudah kita sebutkan tadi. Wa qila la yukhtassu bil marfu'i bal ja'a lil mawqufi wal maqtu'i. Tidak dikhususkan hadis itu untuk nabi saja, atau mustalah al hadis tidak hanya dikhususkan sebagai apa yang diidhofahkan atau apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tetapi bisa kepada sahabi dan juga tabi'in yang disebut sebagai mauquf al maqtu'. Fa huwa ala hadza muradiful khabar wa syahharu shumul hadainil asar. Intaha al-kalam anil khabar. Fa'aqulu al-khabar imma ayyakuna lahu turukun bila adadin muayyan. Jadi khabar itu atau hadis itu bisa jadi dia itu bila adadin muayyan. Jadi rumahnya atau orang yang meriwayatkan itu tanpa ada batasan tertentu di dalam rawinya, tidak ada batasan, misalkan 20, 10 atau 30. Tidak ada batasan tertentu. Bila ada bin muayyan aw ma'a hasrin. Dari sini kita mendapati bahwa al-hadis bi'tibari turuki wusulihi ilaina ila kam ismain, menjadi dua. Yang pertama adalah bila ada bin muayyan aw bi adadin muayyan, ini ma'a hasrin. Kalau bila adadin muayyan, nanti kita kembali kepada apa yang namanya adalah mutawatir. Kalau bi adadin muayyan berarti dia ada jumlah khusus, namanya adalah ahad. Oke, kita sebutkan ini ahad, ini mutawatir. Ma'ahasrin bima fawqal isnaini aw bihima aw biwahidin. Betul begitu kan matanya? Aw ma'ahasrin bima fawqal isnaini aw bihima aw biwahidin. Tamam. Kalau bima fawqal isnain berarti dua itu masuk enggak? Enggak. Masuk. Fawq di atasnya duanya masuk enggak? Enggak.
di atasnya dua, berarti duanya enggak masuk. Bima fawqal isnain, berarti di sini yang ma'a hasrin atau kita sebut sebagai ahad jamak, karena dia ada 3 nanti. Ahad itu ada 3 nau atau aksam, 3 macam. Pertama adalah bima fawqal isnain, di atasnya 2 sampai sebelum derajat mutawatir. Harus sebelum derajat mutawatir. Jadi dari atasnya 2 berarti mulainya 3. Langsung saja kita katakan dari 3 sampai sebelum derajat mutawatir. Au bihima berarti 2 atau 2 saja. Maka kalau 2 berarti dia namanya aziz. Tadi adalah masyhur, sekarang aziz. Ketiga ada masyhur, ada aziz. Kemudian 1, tadi adalah 1. Rawinya 1 saja, maka namanya gharib. Katakan gharib karena dia sendiri, jadi gharib asing. Kalau lupa mengingat, masyhur itu ada 3 titik, berarti min salasa ila qabla tawatur. Aziz itu ada harfu zai 2, maka itu aziz. Gharib berarti dia sendiri. Nah, berkaitan dengan hadis mutawatir itu banyak aqwal, yang artinya aqwal itu tidak ditahdid. Sebagian mengatakan 10, sebagian mengatakan 40, sebagian mengatakan 60. Tidak ada tahdid. Sebagian mengatakan 7. Tidak ada tahdid tertentu. Jadi misalkan kita mendapati hadis mutawatir, kita mendapati kitab yang mana kitab tersebut membahas tentang hadis mutawatir. Contohnya adalah kitabnya Al-Imam Suyuti, misalkan Al-Fawaid Al-Mutakatsirah fil Akhbaril Mutawatirah. Al-Fawaid Al-Mutakatsirah atau Al-Azharul Mutanasirah fil Akhbaril Mutawatirah. Ada 2 kitabnya. Bukan 2 lagi, 3. Ada Fathul Azhar, ada Al-Azharul Mutanasirah fil Akhbaril Mutawatirah. Misalkan kita ambil 1 kitab ini, maka cek paling sedikit rawi yang ada di dalam hadis tersebut berapa. Maka itu berarti jumlah terkecil yang menjadi batasan Imam Suyuti di dalam menghukumi hadis mutawatir. Tamam. Kalau ingin mengetahui batasannya berapa, setiap ulama memiliki perbedaan. Maka kalau kita ingin tahu Imam Suyuti, maka cek di dalam kitabnya paling sedikit adat jumlah rawi itu berapa. Terus cara menghitung rawi itu dari mana? Kita kan ada tobaqoh pertama, tobaqoh kedua, tobaqoh ketiga, tobaqoh keempat. Misal, maka dari tobaqoh pertama ke tobaqoh kedua, ke tobaqoh ketiga, ke tobaqoh keempat, itu semuanya harus banyak cabangnya. Harus banyak. Di tobaqoh pertama misalkan 10, di tobaqoh kedua 15, di tobaqoh ketiga 20, di tobaqoh keempat misalkan 12. Tapi kalau imam tersebut mensyaratkan bahwa mutawatir minimal adalah 10, maka ini sudah masuk 10. Al-ibrah ataupun yang menjadi patokan di dalam ilmu hadis itu al-aqal, yang sedikit. Jadi di tobaqoh pertama, kedua, ketiga, keempat, itu berapakah paling sedikit jumlahnya? Maka itu yang nanti akan kita hukum. Misal, saya punya ada 4 tobaqoh. Tobaqoh pertama 50 orang sahabi. Tobaqoh kedua ada 1 orang, misal ya. Kemudian di tobaqoh ketiga ini ada berapa? Ada 20 orang. Di tobaqoh keempat ada 10 orang. Kira-kira ini hadisnya masuk apa? Hadis gharib. Kenapa gharib? Karena yang paling sedikit adalah 1. Kalau saya punya hadis pertama itu adalah diriwayatkan 1 orang, hadis kedua diriwayatkan oleh 1 orang, hadis ketiga diriwayatkan oleh 20 orang, tobaqoh ketiga diriwayatkan 20 orang, tobaqoh keempat itu diriwayatkan oleh 50 orang. Maka hadisnya hadis
gharib. Al-aqal yaqdi alal aksar. Itu maksudnya. Jadi kalau ada kaul ulama al-aqal yaqdi alal aksar, maksudnya jumlah rawi tersedikit itu akan menghukum yang banyak. Jadi yang banyak 50 itu mengikut hukum yang satu, yaitu gharib. Mafhum sampai sini? Tidak ada permasalahan. Oke. Fa'aqul wal khabaru imma an yakuna lahu turukun bila adadin muayyanin aw ma'a hasrin bima fawqa al-itsnaini aw bihima aw biwahidin. Fal awwal, coba. Fal awwal ini kembalinya kemana? Kepada bila adadin muayyan. Fal awwal itu adalah bila adadin muayyan. Fal awwalu al mutawatir, maka yang bila adadin muayyan itu adalah mutawatir. Al mufidu lil ilmi al yaqini bi syurutihi. Syaratnya ada 4. Syarat yang pertama adalah ayyarbihi adadun katsir. Diriwayatkan oleh banyak jumlah orangnya. Dan jumlah banyaknya itu tidak ditahdid secara muayyan oleh ulama. Jadi ikhtilaf bainahum. Tinggal dirujukan aja. Oh, kita ikut kepada Imam Suyuti, ya sudah berarti ikut adat yang ditentukan oleh Imam Suyuti. Imam Ibnu Hajar berarti ikut Imam Ibnu Hajar. Dan warajih annahu la yu'tamad ila al-adad al-muayyan. Bal al-ibra fil adad huwa alladhi yusilul insan ila al-jazmi wal qat' wal yaqin. Yang penting ulama ini adalah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa itu adalah sahih dengan secara yakin, bukan dzan, maka itu masuk ke dalam mutawatir dengan adat yang dipunya. Jadi bisa jadi hanya 7 itu masuk. Kalau 2 tentu tidak, karena 2 itu aziz. Tamam. Wa syartu tsani, apa syarat yang kedua adalah dengan jumlahnya orang banyak ini menjadikannya mustahil, menjadikan hal itu mustahil bagi mereka untuk terjadi kadhib. Misal ini ada 50 orang. Karena 50 orang ini bertemu di satu tempat, mereka bersepakat dalam satu kekadiban misal, maka itu akan membatalkan mutawatir. Tapi kalau zaman dulu mereka mengambil hadis dari Mesir, satunya mengambil hadis dari Syam, satunya mengambil hadis dari Yaman, satunya mengambil hadis dari Mekah, satunya dari Madinah, dengan hadis yang sama misal, bagaimana bisa terjadi kadhib? Sedangkan di waktu itu nggak ada HP, ya kan, nggak ada WhatsApp, jadi nggak bisa untuk bersatu di dalam kekadiban. Asyartu asalis an tujad hadhihi al-kasrah fi jami'i tabaqatis sanad. Semua tabaqah, dari tabaqah awal, kedua, ketiga, keempat, ke akhir. Tidak boleh hanya satu tabaqah saja. Walaupun berbeda adat, tetapi jumlahnya masih banyak. Selama dia tidak masuk ke dalam gharib, aziz ataupun masyhur. Yang penting dia jumlahnya banyak dan tidak ada satupun di antara tabaqah itu masuk ke dalam aziz, gharib ataupun masyhur. Syarat yang keempat, ayyakuna mustanaduhu al-his. Jadi di situ menggunakan sami'tu. Oh, berarti aku mendengar. Kalau mendengar berarti langsung. Tamam. Atau ra'aitu atau ra'aina. Mestinya tidak ra'aina. Karena banyak, biar jadi banyak. Ra'aina, kami melihat. Kalau kami melihat berarti his. Artinya kita melihat dengan mata kepala kita. Atau syahidna.
maka di situ dia dengan 4 syarat ini. Tadi syarat yang pertama apa? Dengan jumlah yang banyak, adat katsir. Kedua, mustahil terjadi kadzib. Dengan jumlah yang banyak itu mustahil terjadi kadzib. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya itu terjadi pada semua, terdapat pada semua tabaqah sanad. Terakhir, mereka mengambil hadis itu dengan hissi. Sami itu, ru'ai itu, tamam? Atau haddatsana. Al-mufidu lil ilmi al-yaqini bi syurutihi. Dengan syarat-syarat yang tadi itu berfaedah kepada al-yaqin. Al-yaqin berarti 100%. Jadi kalau 100% itu namanya ya yakin. Kalau 50% namanya syak. Kalau 51 sampai 99 namanya dzan. Dzan. Kalau di dalam ahkam namanya ar-rajih. Ar-rajih kalau ahkam. Kemudian dari angka 1 sampai 49 waham atau marjuh. Tamam? Misal salat doa kunut pada salat subuh. Doa kunut pada salat subuh antara mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah misalnya, atau mazhab yang lain yang tidak ada kunut subuh. Maka inda Syafi'i, inda Imam Syafi'i, dalil yang dipakai untuk kunut salat subuh itu rajih atau marjuh? Rajih. Indahu. Ketika melihat yang lain, maka dalil yang dipakai yang lain itu indal Imam Syafi'i berarti marjuh. Begitu. Jadi kalau dikatakan marjuh berarti dia di bawahnya. Itu dulu saya dapat ketika belajar mantik sama Dr. Ahmad Said di kuliah. Antum kalau kuliah jangan sampai nggak tahu nama dokter. Kalaupun nggak kuliah, setidaknya jangan lupa nama dokter. Setidaknya tahulah namanya siapa. Lebih-lebih kalau hadir. Sering hadir, dokter itu juga akan sering melihat kita. Maka beliau akan lebih mudah untuk mengenal kita. Gimana kita mau dikenal dengan beliau kalau kita nggak pernah hadir di depannya? Ya kan? Itu kan mustahil. Kita mau dikenal, tapi kita nggak hadir. Illa kecuali melalui orang dalam. Kayak misalkan saya itu ada kenal Syekh yang biasa di Masjid Al-Azhar. Beliau itu ngajar adab. Saya masuk kuliah di madah beliau itu hanya sekali, tapi beliau gak pernah lupa nama saya. Itu kenapa? Karena dikenalkan sama Syekh Aiman. Di awal pertama dikenalkan sama Syekh Aiman Al-Hajar di masjid, di belakang Masjid Al-Azhar waktu itu. Jadi setelah itu beliau selalu ingat. Tapi saya enggak pernah masuk di madahnya beliau karena waktu itu pergi ke Mekah. Jadi bentrok dengan waktu itu, jadi nggak bisa masuk kuliah. Pulang-pulang sudah mau ujian. Tapi juga malu ketika kita dikenal. Dikenal itu bukan sesuatu yang mudah. Dikenal masya itu bukan sesuatu yang mudah. Karena kita akan tertuntut untuk memenuhi haknya sebagai thalib atau tilmidnya untuk bisa hadir. Ya, karena kalau kita nggak hadir, kita ditanyakan kemana kemarin nggak hadir, ya kan? Dan ketika kita nggak hadir di depan beliau, beliau mungkin akan merasa kemana ya murid ini kalau nggak hadir? Apakah dia nggak senang dengan penjelasan? Bisa jadi begitu. Tapi kita berhusnudzon bahwa semuanya masya itu ikhlas
Tidak ada amal yang seperti itu. Pokoknya siapapun yang hadir ya disyarahkan, karena semuanya adalah lillahi ta'ala. Tapi itu kita takut adalah mengecewakan beliau. Maka ketika antum punya syekh yang kenal, itu diusahakan untuk selalu hadir. Dan izin kalau seandainya memang tidak bisa hadir kepada syekh, agar tidak mengecewakan. Dan kalau sudah dikenal, jangan menjauh, karena bisa itu cepat untuk dilupakan, ya. Dan untuk diingat kembali itu sulit. Diingat kembali sulit. Maka kalau sudah diingat, jangan lari dari ingatan. Artinya kita menjauh, kemudian jarang hadir, jarang muncul di depannya, itu akan menjadikan beliau tidak mengingat kita. Artinya tidak mengingat kita karena kita tidak ada di depannya, ya otomatis tidak diingat. Dan kelebihan kita kalau diingat dan dekat dengan syekh, ketika beliau berdoa, misalkan menggunakan sighah jamak, kira-kira ketika berdoa dengan sighah jamak, itu ada 1, 2, 3 di antara muridnya yang dekat, itu akan muncul di benak beliau. Maka itu yang akan cepat tembus di dalam doanya. Maka itu penting untuk dekat dengan masyayikh. Kita tadi sampai mana? Al-mutawatir. Al-mutawatir itu ada 2. Ada al-mutawatir lafzi dan ada ma'nawi. Kalau dikatakan lafzi, berarti mutawatirnya itu berupa lafaz. Jadi lafaznya itu semuanya mirip atau persis. Maka itu dia mutawatir lafzi. Tapi kalau dia mutawatirnya ma'nawi, contohnya adalah raf'ul yadain fitu'a. Itu beda-beda, tempatnya beda-beda, keadaannya beda-beda, tapi itu dilakukan di banyak tempat dan juga diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga itu menjadi mutawatir. Jadi mengangkat tangan ketika doa itu hadisnya mutawatir ma'nawi. Jadi jangan salah ketika kita berdoa mengangkat tangan, itu hadisnya mutawatir. Kalau dalam PDF itu saya tuliskan di sini, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Badr, itu juga mengangkat tangan ke langit. Dan ketika sholat istisqa juga mengangkat tangannya ke langit. Dan ketika setelah sholat juga beliau berdoa mengangkat tangan ke langit. Dan di berbagai tempat yang lainnya. Karena langit itu adalah kiblat di doa. Ka'bah itu adalah kiblat di sholat. Tamam. Hadis mutawatir intaha. Ringkasnya begitu. Lengkapnya nanti kalau kita baca terus. Wasani. Apa wasani? Al-masyhur. Begitu? Wasani al-masyhur. Wasani al-masyhur. Tadi ada fal awwal, wasani, wasalis, warabi'. Maka ini dalam ilmu balaghah disebut apa namanya? Al-lafu wan nashru murattab. Karena dia tertib. Jadi kalau kita rujukan ke awal, itu langsung kembali. Fal awwalu ay bila adadin muayyanin. Wasani bima fawqa lisnaini tamam sani. Wasalis bihima warabi' au biwa hidin. Kita rujukan langsung ke dalamnya. Jadi kalau baca kita, kalau ada kata-kata fal awal, dicek yang awal ini yang mana. Kemudian baru wasani ada setelahnya.
Wasani al-masyhur wa huwa al-mustafidu ala ra'yin. Mal muradu bil mustafid? Ya. Di dalam permasalahan mustafid kan dikatakan wasani al-masyhuru wa huwa al-mustafidu ala ra'yin. Sebagian mengatakan masyhur, sebagian mengatakan mustafid. Maka di sini ada 3 aqwal. Pertama, al-mustafid muradif lil masyhur. Tamam? Mustafid dan masyhur itu sama. Kedua, huwa akhassu minhu. Maknanya al-mustafid akhas, lebih khusus daripada masyhur. Li'annahu yushtaratu fil mustafid ay yakuna fi ibtidaihi wa intihai sawa. Masyhur dimulai dari 3. Tamam? Kalau ada hadis 3 ke atas sanadnya, di dalam sana tobaqo pertama 3, tobaqo kedua 3, tobaqo keempat 3, ketiga, tobaqo ketiga 3, tobaqo keempat 3, semuanya 3 sama, maka namanya mustafid. Itu berarti qaul yang kedua. Qaul pertama mengatakan muradif. Qaul kedua mengatakan mustafid akhassu minal masyhur. Kalau dikatakan mustafid akhas, lebih khusus, artinya apa? Harus dia sama minal bidayah ila nihayah, memiliki tabaqah yang sama jumlahnya. Mafhum ini? Tapi masyhur itu berbeda-beda, bisa berbeda-beda. Maka dikatakan huwa akhas. Ketiga, qaul ketiga kebalikan dari qaul kedua. Berarti al-masyhur akhassu minal mustafid. Al-mustafid berarti a'ammu minal masyhur. Qaul pertama apa? Muradif hadis, muradif masyhur. Qaul kedua akhas minal masyhur. Qaul ketiga a'ammu minal masyhur. Tamam. Dan masyhur itu ada pembagiannya. Ada masyhur istilahi. Artinya kalau disebutkan masyhur istilahi, maka artinya apa? Sesuai dengan ta'rif tadi. Ta'rif yang ada mustalah. Kalau disebutkan masyhur ghairu istilahi, masyhur yang bukan istilahi, artinya dia itu masyhur tapi masyhur, misalkan masyhur bainal alsinah. Ya, walaupun hadisnya satu riwayat, misalkan satu jalan saja, tapi itu masyhur banget. Nah, maka disebut namanya masyhur ghair istilahi. Bisa dipahami masyhur istilahi dengan ghair istilahi? Kalau masyhur istilahi, saya ulangi, berarti yang memiliki takrif tadi. Ma fawqal isnain artinya adalah min salasa ila qabla tawatur. Kemudian kalau ghair istilahi artinya adalah ishtahar bainal al-sinah. Oh, ini masyhur di antara nuhah hadisnya. Oh, ini masyhur di antara fuqaha hadisnya. Oh, ini masyhur di antara awamin nas. Maka itu namanya ghair istilahi, masyhur biasa, masyhur lugawi. Ada hadis masyhur itu mungkin saja dia sanadnya satu, yang dikatakan masyhur ghair istilahi. Nanti bisa dibaca ulang di PDF. Atau dia lebih dari satu sanad. Ada di sini masyhur bainal fuqaha, bainal usuliyyin, bainal ammah ila akhirih. Nah, hadis masyhur langsung saja diringkas. Hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib kita ringkas ke dalam satu tempat, yaitu hadis ahad. Semuanya hukumnya sama. Kalau dia sesuai dengan syarat 5 yang ada di dalam hadisun sahih, maka hadisnya adalah hadisun sahih. Kalau dia sesuai dengan syarat
5 syarat pada hadisun hasan, maka dia hadisnya adalah hadis hasan. Kalau dia tidak memenuhi syarat hasan atau sahih, maka hadis tersebut adalah hadisun dhaif. Tamam? Jadi tidak perlu diulang. Selanjutnya adalah al-hadis al-aziz. Sama pembahasannya tadi sudah kita bahas. Apa yang perlu diulang? Itu terlalu panjang. Al-hadisu al-gharib. Al-hadisul gharib, pertama hadis gharib berarti adalah ma yanfaridu fi riwayatihi rawin wahidun. Rawin wahidun. Kenapa di situ rawin kemudian wahidun? Rawin wahidun. Kenapa rawin kasratain wahidun dhammatain? Karena dia isim mankus atau maksud? Mankus. Karena mankus dan dia nakirah, tidak ada alif lam, maka apa yang terjadi? Iltiqa usakinain. Itu ada ya terakhir sukun, kemudian dan tanwin. Tanwin ada nun sakinah kan? Maka di situ dihapuskan yang akhir, kemudian gantikan dengan tanwin. Ada tanwin di situ. Maka menjadi rawin wahidun, maka menjadi sifat dari raw. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang bukan berarti semuanya adalah satu. Tidak harus. Yang penting adalah al-aqal. Paling sedikit di antara tobaqoh itu adalah satu. Maka itu cukup dikatakan sebagai hadis gharib. Dan hadis gharib nanti akan ada pembahasannya. Sumal gharabatu. Setelah itu adalah wa fihal maqbul wal mardudu. Tapi sebelum wa fihal maqbul wal mardudu gimana bacanya? Coba dibaca bersama. Fal awwalu al mutawatir. Terus wa kulluha siwal awwali awalu awwali dun. Selain dari awal, mana yang awal? Al-mutawatir. Berarti mulai dari kedua, ketiga, keempat. Berarti al-masyhur, al-aziz wal gharib kulluha ahad. Tamam? Wa fiha wa fil ahad. Tamam? Wa fiha al-maqbul wal mardud. Loh, mutawatir enggak ada maqbul wal mardud kah? Hah? Tidak ada. Kenapa enggak ada? Yufidul ilm bisyuruti. Dengan syarat-syaratnya dia dikatakan mutawatir. Baru setelah dikatakan mutawatir maka dia akan yufidul ilm, yufidul yaqin, mi'ah bil mi'ah, 100% sahih, yuqbal. Tidak ada dikatakan mardud. Maka dikatakan yang bisa jadi mardud hanya ada pada ahad. Wa biha al-maqbul wal mardudu li tawaqqufil istidlali biha. Wa biha al-maqbul wal mardud. Jadi di dalam ahad itu ada dia yang sifatnya makbul, artinya hadis tersebut diamalkan di dalam ahkam. Ada yang mardud, tidak diamalkan, atau dia menjadi marjuh nantinya. Tapi itu bukan alal itlaq indal fuqaha. Memang karena banyak di antara fuqaha yang menggunakan hadis dhaif sebagai dalil. Bukan hanya Imam Syafi'i, tapi Imam Ahmad Ibn Hanbal juga begitu.
Tapi tidak semuanya kemudian hadis dhaif nanti dijadikan ahkam, tidak. Itu ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya. Itu dipelajari di dalam usul fikih ataupun di dalam fikih. Wa fihal mardud li tawaqqufil istidlal biha 'ala al-bahsi an ahwali ruwatiha. Maqbul wal mardud itu disebabkan karena tawaquf, li tawaqqufil istidlal biha 'ala al-bahsi an ahwali ruwatiha. Di nushantum ahwali ruwatiha atau ruwatihi? Ya, hafalan saya juga ruwatiha, ini kok ruwatihi. Yang punya nushah itu di tawaqquf fil istidlal biha 'ala al-bahsi an ahwali ruwatiha. Karena tadi ahad ya, biha berarti ruwatiha dunal awal. Jadi di situ berdasarkan apa? Berdasarkan pembahasan di dalam keadaan ahwal ruwah. Kalau misalkan rawinya ini dia termasuk rawinya adalah ittisalus sanad, kemudian adil, kemudian dhabt tam, kemudian tidak ada illah, tidak ada syaz, maka berarti hadisun sahih. Kalau di matan Baiquniyah gimana? Awwaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'ad yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Alhamdulillah masih ingat. Jadi itu nanti akan dia maqbul atau mardud berdasarkan keadaan pada sanad dan matan. Apakah dia sesuai dengan syaratnya hadis maqbul ataukah tidak? Waqad yaqa'u ma yufidul waqad yaqa'u fiha ma yufidul ilma an-nadhariyya bil qara'ini 'ala al-mukhtar. Apa maksudnya? Hadis ahad mungkin saja dia akan yufidul ilm, tetapi bukan ilmu daruri, tetapi nadhari. Apa bedanya daruri dengan nadhari? Kalau ilmu daruri la yahtaju ila istidlal, la yahtaj ila tafakkur, la yahtaj ila tadabbur. Misal, di depan saya ini ada mikrofon. Kira-kira daruri atau nadhari? Daruri, jelas di depan saya ada mikrofon. Tidak perlu adanya tafakkur. Ini benar bukan mikrofon, jangan-jangan ini hatif, ya kan? Enggak. Tapi ini sudah jelas, maka tidak kita perlukan. Kalau nadhari berarti dia memerlukan yang disebut dengan namanya apa? Al-bahas. Memerlukan adanya penelitian. Ketika kita ingin menghukumi, misalkan apakah ini memabukkan ataukah tidak, maka diperlukan dengan namanya penelitian dulu. Tidak langsung dihukumi, oh ini warnanya sama dengan warnanya itu khamar, berarti memabukkan, tidak bisa. Maka dia akan diteliti, baru nanti bisa dihukumi. Maka menjadi nadhari. Kalau dikatakan dia yufidu waqad yaqa'u fiha ma yufidul ilman nadhariyya bil qara'ini 'ala al-mukhtar. Dengan adanya qarinah. Saya punya qarinah apa? Contohnya yang mudah, hadis ini adalah hadis ahad, tapi yang meriwayatkan adalah a'imah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, meriwayatkan dari Imam Malik, meriwayatkan dari Imam Nafi', kemudian meriwayatkan dari Ibnu Umar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak diperlukan lagi adzan. Tetapi dia bukan yufidu dzan, tetapi dia yufidu al-yaqin, yufidul yaqin. Tapi dia tetap
yahtaj ila nadhar. Kenapa? Karena dia ahad. Dia ahad. Apakah kenapa bernadhar? Apakah di situ ada seseorang yang terjatuh di dalam sanad walaupun terjelas secara zahir itu jelas. Tamam? Tetapi kan perlu dicek apakah di situ terjadi pemutusan rantai ataukah tidak. Jangan-jangan ada wasithah yang terjatuh. Maka kalau di situ sudah jelas ittisalus sanad, maka yang lain-lain nanti akan ikut. Udah pasti adil. Kenapa? Karena orang-orangnya jelas, ya kan? Pasti dobit. Dan situ tidak ada ilah, tidak ada syaz. Oke. Maka yufidul yaqin. Yufidul ilm. Contohnya lagi hadis ahad terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ittafaq alaihima, muttafaqun alaihi. Maka walaupun dia hadis ahad, tapi yufidul ilm atau ya alal mukhtar khilafan liman abadai. Setelah itu apa? Sumal gharabatu imma an takuna fi asli sanadi aw la. Ini melanjutkan pembahasan yang gharib. Jadi setelah beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan tentang permasalahan apa faedahnya hadis ahad secara am, sekarang sedikit mentafsir pada hadis gharib, bahwa gharib itu nggak hanya satu loh. Gharib itu ada dua. Ada kalanya gharib itu dimulai dari sanad pertama, seperti hadis innamal a'malu binniyat. Itu dari mulai Sayyidina Umar ke bawahnya itu nanti satu sebelum Yahya. Itu hanya satu. Maka ini disebut namanya gharabah min asli sanad. Asalnya adalah yang paling pertama itu namanya aslu sanad. Ada kalanya gharabah itu terjadi di pertengahan atau di akhir. Maka itu namanya berarti di pertengahan atau di akhir. Maka itu nisbi. Karena kenapa? Nisbah ila syakhsin muayyan. Ya kan? Maka di sini dikatakan sumal gharabatu imma an takuna fi asli sanadi aw la. Jadi hanya ada kemungkinan bahwa gharabah itu mungkin dia terjadi di awal saja, di awal ataukah di selain daripada awal. Maka kalau awal fi asli sanadi aw la, fal awwalu al fardul mutlaq. Kalau dia dari awal pertama mulai dari sahabat sudah terjadi tafarrud, sudah terjadi gharabah, maka di situ menjadi namanya fardul mutlaq. Gharib mutlaq atau fardul mutlaq. Gharabah. Di dalam ilmu balaghah juga ada lafzu gharabah. Apa maksud di balaghah itu gharabah? Kalimat yang asing yang sudah tidak terpakai lagi oleh zamannya, maka itu gharabah. Contohnya apa? Malakum takakakum alayya kataka'ulikum la bijinnatin ifrankikum. Al-fardu an-nisbi. Al-fardu an-nisbi. Kalau fardul mutlak, oke, sudah paham ya. Fardul mutlak pokok dimulai dari sahabi sudah terjadi tafarrud, maka dia adalah mutlak. Kalau hadis gharib nisbi ataukah fardun nisbi, huwa makana fil gharabah fi asna'i sanadihi, yarwihi akthar min rawin fi asli sanadihi, summa yanfaridu bi riwayatihi wahidun an ulaika arwah. Contohnya hadis Malik an Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mikfar. Farada bihi Malik an Zuhri.
Jadi sebelum di tobakohnya Imam Zuhri itu ada beberapa, tetapi di tobakohnya Imam Malik itu satu. Wasumya hadzal qism bil gharib nisbi. Kenapa? Karena dia nisbah kepada saksin muayyan. Terkadang bukan hanya terlihat dia itu terjadi tafarud di pertengahan, tapi bisa dikatakan tafarrada bihi ahlu Misr. Jadi yang meriwayatkan hanya orang Mesir. Maka itu namanya juga nisbi, nisbah ila balad. Min anwa'il gharibin nisbi, sini ada tafarrada siqah di riwayatil hadis. Misalkan di situ juga dikatakan la yarwihi an siqah illa Malik misal, atau illa Zuhri. Jadi di situ nisbah juga. Padahal yang meriwayatkan sebenarnya banyak, ya, yang meriwayatkan banyak. Tapi yang meriwayatkan dari siqah itu hanya satu. Maka itu namanya juga nisbi. Tapi nisbah ila syakhsin muayyan, ai li sifatihi. Oke. Sebelum berakhir kita harus masuk ke hadis sahih. Berarti sudah selesai gharabah. Sekarang masuk wa khabarul ahad, begitu? Wa khabarul ahad bi naqli adin tam dabti muttasil sanadi bi ghairi mu'allalin wala syadhin wa sahih li dhati. Wa bi kasrati turuq bukan. Apa setelah itu? Wa tatafawwatu rutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsaf wa min thumma qaddima sahih al-Bukhari thumma Muslim thumma syartuhuma. Oke, kita akan berhenti pada titik itu. Wa khabarul ahad, sekali lagi beliau mentanbih, memberikan penegasan bahwa yang dihukumi hadis itu sahih, dhaif itu hanya hadis ahad. Karena hadis mutawatir la yahtaj ila tad'if wa tashih mubasharatan ila yaqin. Fataqsimu khabaril ahad binisbati ila quwwatihi wa dha'fihi atau ila qabulihi wa raddihi ila al-khabar al-maqbul wal mardud. Ada yang kuliah syariah? Tingkat berapa? Kedua. Masih ingat Muqarrar Ulumul Hadis tingkat 1 termin 1? Ada berapa syarat hadis maqbul? Coba. Ada yang syariah selain? Ada berapa syarat hadis maqbul? 7. Selalu sangat 6 atau 7? Ikhtilaf al-ulama, ikhtilaf al-fuqaha an syariah. 6 atau 7? 6. Coba yang ke-6 apa? Masya Allah. Jadi jangan lupa gunakan farq baina al-maqbul wa sahih. Kenapa? Karena maqbul yang dari katahu arba'ah. Maqbul itu ada 4. Sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati, hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi dan hadis sahih li ghairi itu tidak bisa dihukumi seperti itu illa bil yang berakhir tadi syaratnya apa? Albit atau tabi atau syahid. Maka ini harus ada. Tapi kalau kita hanya membicarakan tentang hadis sahih, maka syaratnya yakfika antabi khamsah. 5. Apa? Awwaluha sahih wa huwa mattasal. Isnaduhu wa lam yushad aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi
mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Al-Imam As-Suyuti mengatakan wal aktsaruna qassamu hadis sunan ila sahihin wa dhaifin wa hasan. Kalau beliau mengatakan wal aksar, mungkin ada sebagian yang membagi hanya dua, maqbul, mardud selesai. Ada sebagian tapi kecil. Maka kebanyakan itu membaginya tiga. Kalau Al-Imam Iraqi langsung wa ahlu hadza sya'ni qassamu sunan ila sahihin wa dhaifin wa hasan. Bahwa ulama hadzal fan wa ahlu hadza sya'n, maksudnya adalah ulama mustalah, membaginya tiga, sahihin wa dhaifin wa hasan. Kenapa dhaifnya di tengah? Lil wazn wa lil qafiyah. Tamam? Lil wazn wal qafiyah. Maka kalau kita belajar nazam, hendaklah kita juga belajar ilmu arud, agar kita tahu alasan-alasan ulama menggunakan kenapa lafaz ini di sini, kenapa dia diakhirkan begini, kenapa ini dihadaf, kenapa ini tambahan alif. Itu kita tahu adalah dengan ilmu arud dan qafiyah. Oke. Hadis maqbul berarti ada berapa? 4. Pertama kita membagi dulu kepada dua. Kita nanti pecahkan. Hadis maqbul ada dua asalnya, yaitu hadisun sahih wa hadis hasan. Wa sahih ila ismain, lidati wa li ghairi. Hasan menjadi dua, lidati wa li ghairi. Hadis dikatakan lidati. Kenapa lidati? Karena kita menghukum hadis tersebut karena hadis itu sendiri, bukan sebab yang lain. Jadi hadis itu dihukumi dengan dirinya sendiri, la bi ghairihi wa la li ghairihi. Dan itu yang kuat, yang paling kuat. Maka jadilah diri sendiri agar kita kuat. Kemudian kalau dikatakan hadis sahih li ghairi, berarti nahkumu ala annahu sahih bi maji'i ghairihi, karena adanya yang lain. Nah, ini enggak enaknya kalau menempel ke yang lain. Kalau yang lain enggak ada, kita pun akan lemah. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau kita kokoh, kita kuat, kita mandiri, berdiri sendiri, maka hukum itu akan tetap melekat pada kita, lidatihi la li ghairihi. Tapi kalau seperti tadi, kalau ada yang lain masuk, baru dia akan semangat belajarnya. Ya, kalau dia lagi keluar, pergi jauh, lemah, maka dia akan selamanya li ghairihi. Dia tidak akan mau. Bisa jadi dia malah dhaif. Ya, asalnya dhaif, ketika ada dia yang tingkatannya tinggi, hasan lidati atau sahih lidati, maka dia akan terangkat derajatnya menjadi naik kepada posisi yang sama tetapi beda derajat. Itu adalah manhaj Syekh Ahmad Ma'bid Abdul Karim. Jadi siapapun yang mengangkat, siapapun dia yang datang, selama dia tinggi, maka dia akan membawa orang yang lemah ini, akan naik derajatnya sama dengannya, hanya saja bedanya satunya lidati, satunya li ghairi. Ada dhaif ketemu hasan lidati, maka jadi hasan li ghairi. Ada dhaif ketemu sahih lidati, maka dia menjadi sahih li ghairi. Tapi dalam permasalahan ini mungkin ada yang berbeda sebagian dokter, bahwa dhaif selamanya dia tidak akan pernah pada derajat sahih. Karena yang lemah itu tetap dia lemah, tidak bisa naik ke derajat sempurna. Dia bisa naik dikit, diangkat sedikit, tidak bisa ke atas banget. Jadi dia hanya naik sampai kepada titik hasan li ghairi. Dan diantaranya adalah Syekh Mustafa Al-Imarah. Nah, ini terjadi ikhtilaf yang kuat antara beliau dengan beliau.
Gitu. Kalau kita mencari yang ashal dan mudah adalah tadi, siapapun pengangkatnya, asalkan yang bawah ini diangkat dan mampu diangkat oleh yang tinggi ini, maka dia akan memiliki derajat yang sama, hanya beda sedikit, yaitu satunya lidati dan yang dia itu menjadi li ghairi. Maka kalau kita ingin menjadi kuat, jangan menunggu yang lain. Kita berjalan sendiri, kita pergi sendiri, kita berusaha sendiri. Kalau misalkan ada yang ingin dengan kita, bersama dengan kita, belajar bersama, ahlan, maka akan menjadikan apa? Bukhari dan Muslim akan menjadi yufidul yaqin. Begitu. Di dalam kaidah hadis tidak ada yang kuat kemudian gara-gara datang yang lemah kemudian menjadi turun lemah, itu nggak ada kaidah begitu. Maka jangan sampai kalau kita lemah kita membawa yang kuat menjadi ikut lemah, tapi kita menyandarkan kepada yang kuat agar kita bisa juga ikut kuat kalau kita dalam keadaan lemah. Kira-kira begitu. Maka syarat di dalam syarat hadis yang sahih itu ada 5. Pertama adalah ittisalul isnad. Kedua adalah ada tadurru ruwah. Ketiga adalah dhabtur ruwah, dhabtur tam. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan gimana? Wa khabarul ahad binafli adin tamid dhabti. Langsung ditakkid dengan tam. Kenapa tam? Karena kalau dia nggak sempurna dobitnya, maka dia juga akan dihukumi lemah ataukah tidak sekuat yang asal. Maka dia akan menjadi hasan. Tamam? Atau khafif, dikatakan sebagai khafif. Kemudian yang keempat apa? Adamul syuzuz wa adamul illah. Tidak ada syaz, tidak ada illah. Oke. Ittisalul isnad. Berkaitan dengan ittisalul isnad. Saya masih ingat kalau enggak ini. Ittisalul isnad di dalam penghukuman sanadnya muttasil ataukah tidak muttasil, antara Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terjadi ikhtilaf. Dan yang dipakai ulama setelahnya kebanyakan aksar itu adalah Imam Muslim. Apa syaratnya? Kalau di situ menggunakan lafzun haddatsana, itu menunjukkan ittisal. Karena seorang rawi tidak akan berani untuk mengatakan haddatsana illa wa huwa yasma' min syekhi. Kenapa? Kalau sampai ketahuan dia melakukan itu, maka selamanya tertolak perkataannya. Abadan. Tidak ada nazar. Berbeda dengan mu'an'an. Karena dia telah melakukan kadhib. Tapi kalau dia hanya sebatas an itu dari, artinya dia tidak menjazmkan bahwa dia mendengar. Mungkin saja dari ini bisa terpotong, misalkan ada perkataan dari syekh, kan saya nggak mengatakan saya mendengar dari syekh. Ada perkataan dari syekh, qala syekh kata. Di situ hanya iham, memberikan kemungkinan ataupun apa iham itu bahasa Indonesianya? Prasangka, memberikan prasangka kepada orang lain bahwasanya saya mendengar dari syekh. Itu aja prasangka. Maka kalau di situ terjadi mu'an'an, kalau di situ ada haddatsana sami itu khalas tamam, anahu ittisal isnad. Tapi kalau terjadi an atau qala yang silahnya menjadi sigah mu'an'an atau mu'annan dengan anna kada anna inna, maka di situ ada dua manhaj, satu manhaj Imam Bukhari dan satunya manhaj Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari mensyaratkan satu apa?
Mu'asharah. Subutul. Subutul liqa wa sama. Sebentar. Salamatur ruah minat tadlis. Kan tadi dia mu'an'an. Kalau dia mu'an'an, dia harus selamat dari tadlis. Tadlis itu tadi dia menggunakan mu'an'an, an, tapi ternyata tidak mendengar dari syekh. Itu nanti menjadikan perusak dari beberapa riwayat. Jadi di situ syaratnya Imam Bukhari adalah mu'asharah, artinya satu masa. Oh, saya dengan si fulan itu satu masa, artinya satu waktu, artinya bukan 1 jam. 1 jam, oh 1 zaman ya. Saya kira 1 jam. 1 zaman. 1 zaman berarti sezaman, ya sezaman. Jangan sampai satunya wafat di tahun berapa? Wafat di tahun 99, satunya masih lahir 2000. Kan nggak bisa ketemu nih. Ya. Jadinya harus dilihat dalam sejarah, dalam tarikh. Dia wafatnya tahun berapa dan ini tahun berapa. Terus ada nggak kalau ulama mengatakan bahwa orang ini nggak pernah pergi ke daerah ini atau nggak pernah ketemu sama syekh ini? Maka itu sudah jelas dia tidak ketemu walaupun mu'asharah. Maka dia harus mu'asharah salamatu rawi minat tadlis. Kemudian ketiga adalah apa? Subutul liqa was sama. Dia benar-benar mendengar. Ya, benar-benar mendengar. Misalkan kita sama-sama ke Mesir dan waktu itu kita sama-sama duduk di majelisnya Syekh Ahmad Thayyib misal. Oh, di situ berarti ada subutul liqa was sama. Udah jelas, subutul liqa was sama. Apalagi kalau ada absennya, jelas. Oh, ada absennya, bisa dicek. Gitu. Kalau zaman dulu itu ada absennya, kemudian juga ada ditulis. Dia keluar pada hadis ini, dia kembali lagi pada hadis ini. Nanti akan ketahuan dia tidak mendengar pada hadis apa. Maka nanti bisa menjadi tadlis kalau dia tidak mengatakan atau melalui temannya. Begitu. Oke, Imam Bukhari syaratnya 3 jelas, mu'asharah, kemudian apa? Salamatul rawi minat tadlis, ketiga subutul liqa was sama. Imam Muslim mu'asharah, salamatul rawi minat tadlis, ketiga imkanul liqa was sama. Adanya kemungkinan dia bertemu. Kalau dikatakan adanya kemungkinan, jangan sampai ada yang menafikan bahwa dia tidak pernah bertemu. Ya, misalkan si Ahmad dengan Zaid sama-sama pergi ke Mesir. Satunya dari negara Indonesia, satunya dari negara Malaysia. Di situ dia bercerita bahwa di sana ada si Ahmad ini bercerita kepada temannya bahwa dia selama di Mesir tidak pernah bertemu si Zaid, dan Zaid ini terkenal, masyhur di Mesir. Maka setelah dia kembali pulang, otomatis di sini ada orang yang tadi diajak cerita dan mengetahui bahwa si Ahmad tidak pernah bertemu Zaid. Maka di situ ada yang menafikan bahwa dia tidak pernah bertemu walaupun imkanul liqa wa sama. Kan ada kemungkinan ketemu orang di Mesir, sama-sama di Mesir. Satunya di Aisabi, satunya di Darossan. Tapi ketemunya dia ketemu berpapasan saja, tidak ketemu majelis. Nah, itu juga tidak bisa. Hanya dia ketemu di mat'ab misalkan. Ya. Tidak ketemu di majelis, maka tidak bisa. Kemudian ittisalul isnad, setelahnya apa? Ada latur ruwah. Ada latur ruwah. Dikatakan seseorang itu adil gimana? Indal muhaddisin. Dia haruslah muslim, baligh, kemudian berakal tentunya, muslim, baligh, berakal, terus
tidak fasik dan dia bukanlah orang yang fasik, artinya yang pendosa, suka berbuat maksiat, dan dia juga salamah min khawarimil muru'ah. Salamah min khawarimil muru'ah, dia selamat dari hal-hal yang menjatuhkan muru'ahnya. Pertama, dia haruslah muslim, karena syarat seseorang meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis, dia harus muslim. Tapi kalau dia mengambil hadis, tidak harus dia muslim. Saya mendengar dari syekh, itu tidak harus, bukan saya, tidak harus orang ini tidak harus orang ini ketika mengambil dari syekh itu tidak muslim. Tidak harus dia muslim. Mungkin saja dia belum muslim, gitu kan? Mungkin saja dia belum muslim waktu dia mengambil hadis. Namanya at-tahammul, ketika dia tahammul. Tapi ketika dia meriwayatkan, harus dia wajib sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena ketika dia sudah masuk Islam, dia mengerti bahwa berbohong itu haram, tidak dibolehkan. Maka di situ wajib baginya untuk Islam. Kalau dia masih kafir, mardud jelas. Kemudian balik, dia haruslah balik. Ketika menyampaikan, dia harus balik. Itu indal jumhur. Ketika tahammul boleh masih kecil, tapi ketika menyampaikan sudah balik. Karena kalau balik itu sudah adanya taklif, ya, adanya taklif. Kemudian berakal. Kalau dia balik juga haruslah berakal, jangan sampai nggak berakal. Kemudian dia bukanlah pendosa, artinya orang yang selalu berbuat maksiat, mengulangi maksiat, dan juga selamat dari hal-hal yang menjatuhkan muru'ah seseorang. Kalau di zaman sekarang masalah muru'ah ini sulit untuk dikenali, dan karena semuanya sudah bercampur aduk. Tapi pada zaman dulu, misalkan ketika seorang perawi tidak memakai penutup kepala atau peci atau kopiah atau surban, itu sudah menjatuhkan muru'ahnya. Atau dia berjalan tanpa menggunakan alas kaki, begitu. Yang menyebabkan seseorang itu hilang muru'ahnya ada dua. Satu, dia mengerjakan hal-hal yang kecil. Misalkan dia mengambil, ketika dia pulang di rumah, melihat di atas meja ada chipsi, kayaknya enak deh, langsung dimakan. Dia bukan hal yang kecil gitu, yang kecil. Dan juga garis besar secara zon itu dibolehkan sama temennya gitu. Tapi itu termasuk menghilangkan muru'ah. Ataukah yang mubah? Apa contohnya? Al-baul fi syari'. Tapi saya kira juga tidak ini. Tapi juga masih ada sih. Tapi itu bukan dari ahlul ilmu. Kalau dari ahlul ilmu saya yakin tidak ada kencing di jalan atau di pinggir jalan, gitu kan. Al-aqlu fi suq juga tidak bagus itu pada zaman itu, menjatuhkan muru'ah. Bagaimana seseorang dikatakan adil? Ada dua ya. At-tamsis wa syuhrah. Ya, at-tamsis. Ulama ini sudah mengatakan hada rajulun adil, yakfi. Kemudian di sini ada syuhrah, dia sudah masyhur, memang dia orang yang adil. Selesai.
Dhabtur ruwah ada apa? Dhabtu sadar wa dhabtu qalb. Dhabtu sadar dan dhabtu satar. Sadar wa satar, qalb wa kitab. Oke. Kalau kita bukan termasuk yang dhabtu sadar, maka hendaklah kita menulis. Tamam? Hendaklah kita menulis. Kalau kita bukan termasuk dhabtu sadar. Tapi kalau kita dhabtu sadar, ya bolehlah kita tidak menulis. Tapi juga harus diulang, kalau enggak bisa hilang. Adamu syudzuz wa adamul illah. Asyudzuz apa? Syaz itu maknanya apa? Syaz mukhalafatus siqah liman huwa awsaq minhu. Ini siqah, kesikohannya 90, ini siqahnya 70. Tapi dia ngeyel dengan yang 90. Maka dia syaz, di sini syaz. Tapi juga kadang ada kemungkinan yang tinggi pun terkadang salah, karena dia melihatnya salah. Misalkan dia ada pengumuman besok ada muhadarah di Masjid Al-Azhar, ternyata dia salah lihat tanggal, seharusnya minggu depan bukan besok. Nah yang sedikit ini ternyata dia melihatnya dengan benar-benar begitu. Maka ini juga ada maka dia yang benar sebenarnya. Jadi ada kemungkinan itu bisa terbalik. Tapi secara ghaliban, aghlabiyah, bahwa kalau yang lemah atau yang bukan lemah, yang siqah menyelisih yang awsaq, maka dia namanya syaz. Tamam? Nanti akan datang permasalahan ini. Kalau dhaif, orang sudah dhaif menyelisih yang siqah, maka namanya mungkar. Begitu. Jadi kalau kita masih dhaif, masih lemah, lebih baik kita diam. Itu lebih baik daripada kita ikut malah salah. Ya kan? Malah salah. Itu memalukan. Al-illah. Jadi illah itu adalah sesuatu yang secara zahirnya itu terlihat aman-aman saja, tetapi ternyata ada penyakit. Seperti halnya orang terlihat wajahnya senyum-senyum saja, ternyata hatinya sakit. Bisa jadi begitu kan? Nah yang bisa melihat itu siapa? Psikolog, ya. Atau orang yang punya firasat yang kuat. Oh, anak ini kayaknya ada masalah hati, maka dia bisa melihat. Tapi kalau orang biasa, dia tidak bisa melihat. Sebagaimana hadis, kalau dia hadis yang standar pertengahan, bukan ahli naqad ataupun ahli melihat illah, maka dia tidak akan mampu untuk melihat secara zahir. Oke, hadisnya aman-aman saja. Ternyata di situ ada illah yang dia tidak ketahui. Jadi secara zahir dia nampak jelas sahih, tapi ternyata ada illah di dalamnya. Bisa jadi apa? Hadisnya itu dikatakan seakan dia hadis marfu, ternyata hadisnya mauquf atau bahkan maktub. Itu bisa. Jadi karena kalau dicek dari sanad, secara zahir sanadnya mutasil, tapi ternyata hadis ini tidak sampai kepada Nabi, tapi hanya mauquf ataukah maktub. Begitu. Maka yang memiliki hafalan yang luas, misalkan hafalannya hadis lengkap, maka tahu, oh ini hadis ini enggak pernah dikatakan Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh imam ini kepada ini. Itu kepada ulama yang memang mutamakin di dalam ilmu illah. Sisanya nanti dibaca di itu ya, di PDF. Saya langsung ke wa tatafawatu tabuhu bi tafawudi hadhihi al-awsaf wa min thumma qaddima sahihul Bukhari, summa Muslim, summa syartu huma. Intinya hadis sahih itu tidak semuanya satu derajat. Hadis sahih tidak semuanya satu derajat.
ada dia yang derajatnya tinggi banget. Kenapa? Karena ittafaqa alaihi Bukhari wa Muslim. Maka ketika di sini sudah tidak ittafaq Bukhari dan Muslim, maka cek antara Imam Bukhari dan Imam Muslim siapa yang kuat? Qaddima Sahih Bukhari summa Muslim. Tamam? Summa syartuhuma. Jadi Sahih Bukhari dulu, baru Sahih Muslim, kemudian baru hadis yang tidak di dalam Sahih Bukhari Muslim tapi sesuai syarat keduanya. Syarat keduanya. Misalkan dicek dengan sanadnya. Sanad ini ada persis dengan sanad yang di Bukhari dan Muslim. Jelas. Sesuai syartuhuma. Ya. 1, 2, 3, 4. Kelima, ala syartil Bukhari faqat. Dicek sanadnya persis yang ada di Bukhari tapi nggak ada di Muslim. Syartul Bukhari. Keempat, kelima. Benar kelima. Keenam. Sekarang keenam ala syarti Muslim. Adanya di Muslim tapi tidak ada di Bukhari. Tapi bukan hadisnya, hanya sanadnya yang persis. Yang terakhir dikatakan sahih, tidak sesuai dengan sana dan sini, tidak sesuai syarat sana dan sini. Maksudnya tidak sesuai syaratnya Bukhari ataupun Muslim, tapi dia dihukumi sahih. Kenapa? Karena ittisalu sanad adalah turwa, dabtu tam, salama min asyudud wa salama min illah, fa hadithuhu sahihun lidzatihi. Maratib ini sebenarnya buat apa sih? Maratib ini itu dipakai untuk tarjih. Adalah ketika terjadi ta'arud. Tapi sebelum ta'arud, itu juga akan kita pelajari ada di dalam pembahasan. Sebelum tarjih, kita harus mengecek dulu. Mungkin nggak kalau kita gabungkan dua hadis ini menjadi satu hukum yang sama, ataukah satu yang melengkapi satu dengan yang lainnya? Atau jangan-jangan satunya itu datang dulu, satunya datang akhir menjadi nasikh wal mansukh. Bisa jadi begitu. Maka dicek dulu sebelum kita mengatakan at-tarjih. Saya kira itu adalah akhir pembahasan kita hari ini. Insyaallah pertemuan depan kita masuk dalam pembahasan al-hadis al-hasan, al-hadis al-hasan. Tamam, mafhum apa yang tadi disampaikan? Alhamdulillah. Kalau mafhum, apa yang belum disampaikan baca sendiri di dalam ini PDF-nya. Tamam? Atau mendengarkan apa yang sudah disyarahkan pada dulu pertemuan yang lalu. Dan di hari Selasa insyaallah kita membahas syarah Syekh Khalid Al-Azhari atas Al-Julumiyah. Sebelumnya sudah kita bahas Mukhtasar Jiddan. Sekarang kita masuk dalam syarah Syekh Khalid Al-Azhari, lebih tinggi dari Mukhtasar Jiddan. Memang hari Selasa pagi, tetap pagi pukul 10.